Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang budiman dan bijak. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia versus Turkmenistan yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 2-0. Dari segi hasil akhir, tentu ini adalah sebuah hasil akhir yang positif ya teman-teman. Tapi seperti yang saya selalu katakan, bahwa dalam sebuah pertandingan uji coba jangan cuma dilihat dari hasil akhirnya saja, tapi juga dilihat dari cara bermain sebuah tim. Dan menurut saya, permainan dari Timnas Indonesia tidak rapi seperti biasanya. Dan itu wajar, karena banyak pemain yang absen. Jadi sekarang kita bisa melihat dengan absennya banyak pemain muda, permainan dari Timnas Indonesia tidak dinamis. Nah, itulah yang menyulitkan mereka untuk bisa menciptakan banyak peluang di pertandingan semalam. Sedangkan dari Turkmenistan kita melihat mereka bermain dengan level agresivitas yang sangat tinggi untuk menyulitkan para pemain Indonesia bisa bermain kreatif. Maka itu mereka juga melakukan banyak sekali pelanggaran. Tapi yang sangat disayangkan bahwa para pemain Indonesia tidak bisa memanfaatkan sejumlah tendangan bebas atau juga sepak pojok yang mereka dapat. Padahal itu juga salah satu cara untuk mencetak gol dalam sebuah pertandingan sepak bola kan. Tapi selain itu juga yang menarik bagi saya teman-teman adalah debut dari Sandy Walsh, Wahyu Pras, dan juga kembalinya Egy Maulana Fikri membela Timnas Indonesia. Bahkan Egy mencetak 1 gol kan di pertandingan semalam. Dan juga Sandy Walsh serta Wahyu Pras bermain tanpa melakukan satu pun kesalahan. Jadi ya sekarang kita bisa melihat lah bahwa lini pertahanan dari Indonesia itu sebetulnya tangguh. Terlepas dari kesulitan para pemain di tengah untuk melakukan pressing, maka itu para pemain Turkmenistan di babak kedua itu bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya karena tidak ada pressing yang intens dari para pemain Indonesia di lini tengah. Sebaliknya dari para pemain Turkmenistan, pressing mereka sangat agresif di tengah yang juga menyulitkan para pemain Indonesia untuk mengandalkan skill individu mereka. Oke lah, Sadil beberapa kali bisa melakukan sprint, melakukan pergerakan individu, tapi kan pada akhirnya dia di-foul. Sudah di-foul, dapat tendangan bebas, nah itu juga tidak bisa dimanfaatkan seperti yang tadi saya katakan. Tapi saya melihat bahwa Coach Sintayong sangat pintar untuk mengubah formasi di tengah jalannya pertandingan teman-teman. Nah di sini kita bisa melihat kejeniusan dari Coach Sintayong. Karena ketika dia melihat bahwa Timnas Indonesia itu kesulitan untuk bisa membangun serangan, maka dia mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 4-4-2. Untuk apa menjadi 4-4-2? Agar di tengah itu tidak kekurangan pemain. Walaupun lagi-lagi di babak kedua itu tampak para pemain dari Indonesia itu kehilangan fokus, sehingga para pemain Turkmenistan enak sekali bisa mengalirkan bola. Padahal ketika sudah ada kurang lebih 8 pemain yang seharusnya bisa cover di tengah, ya, para pemain Turkmenistan itu seharusnya kesulitan untuk bisa mengalirkan bola, tapi sayangnya para pemain Indonesia turun terlalu ke belakang. Padahal keunggulannya masih 1-0. Betul, ini adalah sebuah pertandingan uji coba, tapi kan tetap saja fokus dan konsentrasinya itu harus 110%. Sama seperti di sebuah pertandingan resmi. Maka itu kalau menurut hemat saya, para pemain Indonesia sih kehilangan fokus di babak kedua. Maka itu mereka sulit banget untuk berkoordinasi dalam melakukan pressing atau juga dalam membangun sebuah serangan. Tapi pergantian pemain dari Coach Sintayong itulah yang bisa mengubah permainan dari Indonesia jelang pertandingan berakhir ketika dia memainkan Lily Pali menggantikan Sadil Ramdhani. Karena jelas terlihat Lily Pali lebih kreatif, dia bisa menjadi penghubung dari tengah ke depan walaupun kita tahu Lily Pali tidak bermain di tengah. Betul kan, dia bermain sedikit melebar di sektor sayap. Tapi dia adalah pemain yang kreatif sehingga dia bisa menjadi penghubung. Di babak pertama nggak ada pemain seperti Lily Pali. Bermain dengan 2 wingback, tapi fungsi dari 2 wingback itu tidak berjalan secara baik. Asnawi dan juga Edo. Sedangkan kita lihat di depan, Dendi meminta bola tersebut, tapi dia gak mendapatkan bola loh. Yang dia mencetak gol itu adalah karena dia mendapatkan bola liar ketika pemain dari Turkmenistan itu coba untuk menghalau bola, tapi justru menuju ke Dendi Sulistiawan. Jadi ya bagaimana seorang striker itu bisa mencetak gol kalau dia tidak mendapatkan suplai bola. Sedangkan Dendi justru memulai sebuah build up di babak kedua, di mana hasil akhirnya adalah gol bagi Indonesia yang dicetak oleh Egy. Kan dia yang melakukan build up tuh dari belakang ketika dia memberikan umpan kepada Lily Pali dan Lily Pali memberikan umpan kepada Egy yang melakukan finishing yang sempurna. Jadi ya sangat penting bagi Indonesia itu punya sosok yang kreatif di tengah yang bisa menjadi penghubung ke lini depan. Kalau nggak yang ada, para pemain Indonesia itu hanya terkonsentrasi bermain di area sendiri atau juga hanya fokus untuk bertahan. Padahal yang perlu dilakukan juga adalah transisi yang cepat. Dan juga yang menariknya Coach Sintayong bisa mengubah formasi dengan menarik seorang center back dan memainkan pemain yang ofensif. Sebetulnya itu sebuah resiko juga loh, dia menarik keluar Dewangga. Tapi ternyata jalan dengan baik. Karena kenapa? Edo dan Egy itu lebih disiplin di belakang ketika formasinya ini berubah menjadi 4-4-2. Dan Sandy Walsh bersama Jordi Amat tangguh banget di belakang. Wahyu Pras masuk, tangguh banget.
Wahyu Pras kan menggantikan Sandy Walsh. Dan juga kita lihat bahwa Adam Ales ya walaupun tidak banyak memberikan kontribusi ya tapi cukup baik lah ya dalam membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Jadi pemain-pemain yang dipilih dari awal oleh Coach Sintayong adalah Nadio yang walaupun melakukan beberapa save tapi juga ada melakukan kesalahan. Maka itu saya bingung juga dengan penjaga gawang satu ini. Padahal dia adalah penjaga gawang yang cukup berpengalaman loh. Nah, jadi saya bingung juga nih dengan Nadio. Dia melakukan passing yang salah langsung menuju ke pemain Turkmenistan loh. Bagus juga. Si Jordi Amat bisa cover kan. Kemudian di posisi lini pertahanan ada Dewangga, Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Depannya ini starting lineup ya. Depannya ada Edo, ada Asnawi, Klok dan Kambuaya. Nah ini problemnya karena yang di tengah ini dua gelandang pekerja, gak ada pemain yang kreatif. Gimana caranya mau supply bola? Oke dari wingbacknya gak bisa bermain seperti biasanya. Asnawi juga sering kehilangan bola. Apalagi ketika mau build up. Di depannya ada Adam Ales, Sadil dan juga Dendi. Nah Sadil individu beberapa kali ada peluang untuk memberikan umpan tapi dia maksa terus untuk masuk. Adam Ales lebih fokus juga untuk bertahan ketika ada pemain Turkmenistan yang coba untuk build up, tapi selain itu dia hanya membuka ruang bagi Dendi. But the problem is, seperti yang tadi saya katakan, Dendi tidak mendapatkan supply bola. Dari jalannya pertandingan memang Indonesia menguasai ball possession, tapi kan nggak efektif untuk menciptakan peluang karena sinergi di depan itu nggak jalan. Tapi kita lihat dari satu situasi ketika Jordi Amat ini mengirimkan direct pass, dihalau oleh pemain Turkmenistan, sebetulnya direct pass itu ditujukan ke Asnawi ya, tapi pemain Turkmenistan itu bisa cover dan ketika bola diterima oleh Dendi luar biasa kontrolnya dan dia mencetak gol yang indah. Ini perlu kita akuin adalah gol yang indah dari Dendi dan disinilah kita lihat pentingnya bagi Dendi mengambil keputusan pada momen yang tepat ketika dia tidak di cover, ketika dia tidak di press. Dan bagusnya syutingnya itu akurat, sempurna, bisa menjebol gawang dari Turkmenistan. Sudah unggul 1-0, para pemain Turkmenistan keluar lebih menyerang, tapi mereka gak bisa menciptakan peluang juga kan yang berbahaya di babak pertama. Selain mereka menciptakan peluang yang berbahaya dari free kick sebelum Indonesia mencetak gol. Jadi sebetulnya lini pertahanan kita tangguh teman-teman. Tapi yang menjadi problem itu adalah untuk bermain kreatif. Nah maka itu di awal babak kedua, Coach Sintayong menarik keluar Dewangga, memainkan Egy agar menambah kreativitas permainan. Tapi Egy kan bermain lebih ke depan ya, lebih direct. Jadi lagi-lagi nih, dari tangannya sering kehilangan bola. Saya tidak melihat peran dari Maklok yang bisa memberikan kontribusi dalam build up. Bahkan beberapa kali dia kehilangan bola. Ya mungkin juga karena sudah lama ya, tidak bermain secara bersamaan ya dengan Ricky Kambuaya ya. Kali ini kan mereka bermain secara bersamaan lagi. Jadi memang ketika banyak pemain yang absen, chemistry di antara para pemain Indonesia tidak rapi sih. Tapi itu wajar saja dan memang perlu juga ada pemain-pemain lain yang diberikan kesempatan untuk bermain. Kalau nanti ada pemain yang cedera kan, biar pemain tersebut atau pemain lain itu yang bisa masuk untuk menggantikan posisinya. Jadi tidak ada ketergantungan kepada satu atau dua pemain teman-teman. Itu yang paling penting kan. Jadi timnas Indonesia kita ini punya materi pemain yang merata. Dan di babak kedua, Turkmenistan banyak sekali menyerang. Nadio juga melakukan banyak save ya. Bagus juga save dari Nadio, terlepas dari kesalahan yang dia lakukan. Tapi save dia bagus-bagus semua ya. Dan akhirnya dari sebuah proses build up, Egy bisa mencetak gol ketika Dendi memberikan umpan ke Lili Pali dan Lili Pali menyodorkan umpan ke Egy. Egy what a finish sedikit di dalam kotak penalti dan memang Egy ketika sekarang sudah bermain reguler di klub ya, match fitnessnya 100%, kita lihatlah dia bisa bermain baik dan akhirnya Adam Ales ditarik, Andi Setio dimainkan, formasi berubah lagi menjadi 3-4-3. So this is a good win for Indonesia. Oke, permainannya tidak rapi seperti biasanya karena banyak pemain yang absen, tapi paling tidak fighting spirit dari para pemain bagus teman-teman. Turkmenistan bermain kasar, kalau menurut saya banyak sekali pelanggaran yang keras, tapi para pemain kita bisa bangkit kembali dan meraih kemenangan. Dengan kemenangan ini tentu ranking dari Indonesia naik walaupun tidak banyak. Tapi kemenangan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi para pemain. Sekarang tinggal kita tunggu pertandingan dari Timnas Indonesia U23 teman-teman yang akan dimainkan nanti malam. Kita support terus teman-teman Timnas Indonesia dan kalau bagi saya, man of the match di pertandingan semalam walaupun dia tidak bermain lama adalah Lili Pali. Karena terus terang pemain senior ini menjadi pemain yang bisa mengalirkan bola dengan rapi ketika dia masuk di menit ke-72. Seandainya Lili Pali gak masuk, saya gak yakin. Ya, saya ulangi lagi, saya gak yakin Indonesia akan bisa mencetak gol kedua. Karena mereka jelas kehilangan sosok pemain yang kreatif. Lain halnya jika Marcelino Ferdinand itu bermain semalam, tapi Marcelino kan akan membela Timnas Indonesia U23. Beckham Putra juga sama seperti itu kan. Jadi ketika ada pemain yang kreatif masuk, Egy dan Lili Pali bisa bersinergi dengan baik sehingga Indonesia bisa mencetak gol kedua. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.